polisi yakin tersangkanya adalah Dr. James Suhendra. Halo cuy, selamat datang di channel Febrian Replays. Dan dalam kesempatan kali ini Ogut akan ngebahas sebuah film horor dari Amerika bercampur Indonesia yang berjudul VHS 94. Film VHS 94 sendiri adalah film antologi horor yang terdiri dari 5 segmen, yaitu Holy Hill yang disutradarai oleh Jennifer Rider, Storm Drain disutradarai oleh Clue Okuno, The Empty Wake disutradarai oleh Simon Barrett, The Subject disutradarai oleh Timo Cahyanto, dan Terror disutradarai oleh Ryan Proust. Dalam kelima segmen tersebut akan disajikan sebagai serangkaian rekaman yang ditemukan oleh anggota tim SWAT dari Amerika. Dan tema dalam film ini, penonton akan diperlihatkan berbagai rekaman-rekaman video yang isinya penuh dengan adegan horor yang berdarah-darah dan kengerian lainnya. So, pasangkan headsetnya dan kita mulai ke videonya. Film diawali dari seorang wanita berpakaian putih sedang menghirup uap dari zat putih lengket di tangannya. Kemudian seorang wanita yang sedang duduk dengan mata dicungkil menghitung mundur dari 10 dengan suara yang statis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sementara itu, tim SWAT dari Amerika melakukan penggerebekan dalam sebuah gudang. Di sana mereka menemukan seorang pria duduk di salah satu ruangan, tetapi ketika petugas memerintahkannya untuk tidak bergerak, mereka menyadari bahwa dia sudah mati dengan mata dicungkil. Fuck! Oh, fuck eyes! Yeah, I know. Please, first floor! Please! Di ruangan berikutnya mereka menemukan lebih banyak lagi orang-orang yang sudah mati beserta layar yang sedang menyala. Dalam layar tersebut berisikan 2 orang pembawa berita yang sedang membahas tentang makhluk legenda manusia tikus bernama Redman. Redman ini dikabarkan terlihat oleh seseorang di dalam selokan kota. Reporter Holly Marciano dan juru kameranya meliput ke dalam selokan tersebut dan mereka menemukan satu orang pria dengan penuh lumpur. Namun pada saat mereka akan mewawancarainya, tiba-tiba mereka berdua pun ditangkap oleh orang-orang yang memuja makhluk tersebut. Namun naasnya juru kameramen harus menjadi persembahan untuk makhluk tersebut dengan menyiramkan air liurnya yang berwarna hitam ke wajahnya sampai meninggoy. Sementara reporter wanita tidak mereka bunuh dan malah diajak untuk menjadi pengikutnya. Dia dihadapkan ke makhluk tersebut untuk diangkat menjadi salah satu pengikut Redman. It's time to see it's not for me to answer evil for Seorang pembawa berita menjelaskan bahwa Holly diselamatkan dari saluran pembuangan dan sekarang sudah mulai kembali bekerja. Holly pun memberikan laporan berikutnya dan tanpa disadari mengganti kata-kata acak dengan kata Ratma, dan itu membingungkan rekan penyiarnya. Kemudian dia memuntahkan cairan hitam di wajah rekannya sekaligus melelehkan wajahnya sampai meninggoy. Okay, why don't we cut to... Saat ruang redaksi menjadi panik, Holly secara santai menyelesaikan laporannya dengan kata-kata salam Ratma. 6 News. Hail Ratma. Balik lagi ke para tim SWAT, para petugas masuk lebih dalam ke dalam gedung lalu menemukan sebuah ruangan yang terlihat seperti gereja serta layar besar di bagian depan dan beberapa manekin yang terputus. Layar besar itu pun mulai memutar video dari rumah duka yang mana di rumah duka tersebut ada seorang wanita muda bernama Haley sedang ditugaskan untuk menjaga orang yang sudah meninggoy bernama Andrew Edwards.
Dia ditemani bos berikut asistennya, namun bos beserta asistennya meninggalkan gedung dan mengatakan bahwa mereka dapat dihubungi jika Haley membutuhkan bantuan. Dalam kesendiriannya, Haley mendengar suara-suara aneh dari peti mati tersebut sehingga dia menelpon timnya dan mengatakan bahwa Andrew Edwards masih hidup di dalam peti mati. Namun timnya mengatasi kekhawatiran Haley dengan menjelaskan bahwa tubuhnya kemungkinan besar melepaskan gas atau reaksi kimia lainnya yang menimbulkan kebisingan. Dirasa tidak ada satupun yang melayat Andrew, Haley pun menghubungi temannya yang bernama Sharon lalu memintanya untuk mencari tahu asal-usul kematian Andrew. Sharon pun memberitahu bahwa Andrew meninggoy akibat bunuh diri dengan melompat dari atap gereja. Kemudian listrik padam membuat gedung tersebut gelap gulita dan tiba-tiba namun sayangnya pintu depan sudah dirantai tertutup dan memutuskan untuk balik lagi ke dalam ruangan sekaligus menemukan peti mati itu sudah terbuka. A mistake at the morgue. Mayat Andrew pun bangkit dan menyerang Haley, akan tetapi pada bagian atas kepalanya hilang sehingga dia tidak bisa melihat Haley. Kemudian Haley bersembunyi di balik peti mati lalu menemukan sisa bagian kepala Andrew dan terlihat matanya mengarah ke Haley dan tiba-tiba setelah itu terlihat Haley bangkit seperti zombie dan keluar melalui jendela. Balik lagi ke petugas SWAT yang mana selanjutnya mereka menemukan bagian tubuh manusia yang berserakan di lantai serta salib terbalik yang menggantung di salah satu ruangan. Kemudian sebuah televisi mulai memutar rekaman dari laboratorium yang aneh di mana seorang pria terbangun melihat tubuhnya hilang dan sudah digantikan dengan kaki laba-laba mekanis. Dan inilah Dr. James Suhendra, seorang ilmuwan gila yang ingin menciptakan robot dari tubuh manusia dengan menggunakan manusia yang diculik sebagai kelinci percobaannya. Dia juga sudah membius seorang pria muda sebagai subjek 98-nya serta melakukan operasi pada seorang wanita muda sebagai subjek 99-nya. Kedua percobaan itu pun berhasil di mana seorang wanita yang dioperasi tadi sudah menjadi robot, namun ia masih memiliki ingatan dan perasaan, sedangkan si pria sudah menjadi robot besar dengan kekuatan di tangannya. Dalam sebuah berita di Kompas TV melaporkan bahwa telah terjadi kasus hilangnya orang-orang dalam baru-baru ini, sehingga membuat perselisihan antara polisi dan masyarakat, dan Dr. James Suhendra pun dicurigai sebagai dalang dari kasus tersebut. Kemudian Dr. James mencoba menghapus ingatan subjek 99-nya, namun ia terganggu dengan suara gedoran dari polisi yang berusaha menerobos masuk ke dalam dan kemudian menembak mati Dr. James. Jono, pastikan kamu merekam semuanya. Tunggu dulu. Apa ini maksud? Tembak! Cukup! Komandan pun meminta para anggotanya untuk menelusuri ruangan tersebut serta menyelamatkan para korban yang masih hidup. Kemudian mereka menemukan subjek 99-nya Dr. James dan di sana terjadi perdebatan antara dia harus dibunuh atau tetap hidup karena menurut komandan dia sudah bukan manusia lagi meskipun secara teknis ia selamat. Apa ini? Mati lampu, komandan. Saya juga tahu lampunya mati. Saat terjadi pemadaman listrik, wanita tersebut menghilang dan mereka pun mencari keberadaannya. Namun tiba-tiba terdengar suara alarm yang berbunyi. Prajurit yang lain mencoba menembak pintu tersebut untuk membuka pintunya yang sudah terkunci. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah sistem jebakan yang sudah dipasang oleh Dr. James dan itu membuat sebagian polisi tewas serta bagian tubuhnya hancur berantakan. Kemudian subjek 98-nya milik Dr. James terbangun dan membantai sebagian prajurit di sana. Sementara itu, subjek 99-nya melarikan diri dan terlihat beberapa polisi yang mencoba mengejar dan menembakinya. Namun ia secara tak sengaja masuk ke dalam satu ruangan yang di situ ia menemukan lembaran kertas serta bagian atas kepalanya yang sudah diawetkan.
Kemudian dia mendekati cermin dan melihat bentuk barunya sudah bukan berbentuk manusia normal lagi. Dia pun sangat marah dan kemudian memecahkan kaca tersebut. Setelah itu dia keluar dari ruangan tersebut dan di sana dia menemukan lebih banyak lagi eksperimen Dr. James yang gagal. Tak lama kemudian dia ditemukan oleh polisi yang berusaha menembaknya, namun ia berhasil melawan polisi tersebut beserta polisi lain yang mencoba menangkapnya. Setelah itu ia bertemu dengan polisi bernama Jono. Jono berjanji akan mengeluarkan dia dari gedung tersebut setelah dia memohon pada Jono. Namun tiba-tiba komandan muncul yang kemudian menembak dan memukulinya. Jono! Get! Setelah Jono menembak mati komandannya, ia lalu diserang oleh Subjek 98-nya Dr. James dan dengan sisa kekuatan terakhirnya, Subjek 99 berhasil merobek otak Subjek 98 sekaligus membunuhnya. Kita balik lagi ke tempat tim SWAT di mana komandan tim dengan panik mencari beberapa anggotanya yang hilang dan kemudian komandan pun lemah tak berdaya saat menatap layar TV yang ada di hadapannya. Dan rekaman selanjutnya memperlihatkan sebuah kelompok kulit putih yang dikenal sebagai milisi gerakan anti pemerintah sedang merencanakan peledakan sebuah gedung pemerintahan sekaligus merebut kembali Amerika. Sebelum rencana dimulai, beberapa anggota berangkat menggunakan mobil dan mencari informasi tentang gedung pemerintah yang akan mereka ledakan. Setelah itu mereka kedatangan seorang polisi yang memberikan senjata dan amunisi kepada kelompok tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa polisi yang datang itu adalah komandan tim SWAT yang memimpin penggerebekan sebuah gedung di awal film tadi. Selain itu mereka juga memiliki senjata andalan yaitu berupa manusia, tapi sebenarnya dia adalah vampir yang memiliki darah bersifat eksplosif atau mudah meledak jika terkena sinar matahari. Mereka menembak vampir tersebut lalu mengambil darahnya dan menyuntikannya ke badan kelinci sebagai percobaannya, dan ketika matahari mulai terbit, kelinci itu pun lalu meledak. Roy, the sun is coming up! Don't be such a... Namun suatu masalah pun terjadi di mana vampir tersebut mulai mengamuk dan membunuh semua anggota di markas. Pull it, Knight, come on. Balik lagi ke tempat tim SWAT di mana terlihat semua anggotanya telah mati dengan mata dicungkil. Namun yang tersisa hanya komandan yang diikat di kursi oleh kedua anggota wanitanya yang ternyata merekalah dalang dari semua ini. Mereka berdua sengaja menjebak para anggotanya untuk melakukan penggerebekan narkoba dalam sebuah gedung. Namun sebenarnya mereka digiring ke gedung tersebut untuk melihat berbagai macam video yang dapat merusak psikologisnya sehingga orang yang menontonnya bisa melukai dirinya sendiri. Kedua wanita psikopat itu hanya ingin membuat konten video serial killer yang direkam dengan versi VHS demi memuaskan permintaan para pelanggan di situs dark webnya. Dan komandan akan menjadi pembunuhan terakhir mereka, sekaligus mereka juga yakin bahwa ini akan menjadi rekaman terbaiknya. Dan filmnya pun oke, itulah alur cerita dari film VHS 94. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Gua Febrian, and then see you next video. Bye bye.